puasa terbaik kedua setelah puasa pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ini adalah amalan paling dianjurkan ketika pada bulan Muharram, khususnya besok. Khususnya hari Sabtu besok. Hari ini kita tidak berpuasa Tasu'a, besok ayo kita puasa. Ayo kita puasa. Tasu'a kita tidak puasa, 9 Muharram kita tidak puasa, hari Sabtu besok 10 Muharram ayo kita harus puasa. Wajibkan diri kita, paksakan diri kita, haruskan diri kita untuk puasa pada 10 Muharram. Puasa pada bulan Muharram itu adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan, khususnya lebih-lebih pada 10 Muharram. Hari Sabtu besok belum tentu kita bisa sampai kepada Muharram lagi. Belum tentu kita bakalan sampai lagi kepada Ramadan. Belum tentu kita bakalan sampai kepada Safar. Belum tentu juga saat ini kita yang berkumpul bisa masuk berpuasa pada esok hari, hari Sabtu. Oleh karenanya saya mengajak semuanya, dari malam hari ini ayo kita azam, kita niat bertekad untuk melaksanakan puasa pada esok hari, puasa 10 Muharram. Sesibuk apapun kita, sekeras apapun pekerjaan kita, kita paksakan diri kita, kita niatkan untuk bisa berpuasa besok hari. Siap apa enggak? Yang kompak, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap untuk niat pada malam hari ini? Mau dibimbing untuk niat? Mau apa tidak? Bismillah. Kita niat dengan bahasa Arab terlebih dahulu. Nawaitu Sawma sunnati Ashura Godan lillahi ta'ala. Saya niat untuk melaksanakan puasa sunnah Ashura besok karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, jangan diteruskan, udah selesai. Kita anak titik, udah titik itu. Kalau seandainya hadirin, niat kita saat tadi, ketika kita niat tulus dari hati, benar-benar kita bertekad untuk melaksanakan puasa pada esok hari, ternyata Allah mencatat batas waktu kita hidup ternyata malam ini. Insya Allah kita bakalan mendapatkan pahala puasa pada 10 Muharram. Asalkan niat kita sungguh-sungguh, tidak main-main. Asalkan kita benar-benar bertekad untuk melaksanakan puasa besok, kita bakal mendapatkan keutamaan pada puasa esok hari. Apa keutamaan puasa pada 10 Muharram? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahtasib 'alallah an yukaffira as-sanatal madiyah aw as-sanata allati qablah. Saya memohon kepada Allah puasa Asyura tersebut bisa menghapus dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan selama setahun kemarin. Setahun penuh, 360 hari, selama 1441 Hijriah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keberkahan puasa pada 10 Muharram. Walaupun seandainya pada malam hari ini kita meninggal, ternyata tak ada yang tahu, tak ada yang tahu. Tapi kita sudah niat, bertekad dalam hati dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan keutamaan puasa tersebut. Dan kita niatkan kita puasa pada 10 Muharram karena kita mengagungkan hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kita juga niatkan kita puasa besok juga karena kita memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita meninggal pada malam hari ini, didakdirkan untuk meninggal pada malam hari ini, insya Allah semoga kita meninggal dalam keadaan mulia. Walaupun kita harus meninggal pada malam hari ini, kalau kita niat untuk puasa besok, kita bakal mendapatkan keutamaan puasa besok
Dan kalau kita niatkan juga puasa untuk melakukan puasa pada besok hari, karena kita mengagungkan hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah, karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, kita meninggal dalam keadaan mulia, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semoga semuanya ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada hari Asyura, karena sekarang sudah masuk Asyura 10 Muharram, ada satu amalan yang bisa dibaca, yang mana kalau amalan ini dibaca, kata para ulama, ini bisa menjadi pelindung bagi kita, menjadi tameng yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamengi kita dari bahaya pada setahun penuh 1442 Hijriah. Kita baca amalan ini pada hari Asyura 10 Muharram, insya Allah Allah melindungi kita dari bahaya apapun selama setahun penuh. Ingin mengamalkannya? Pengen atau tidak? Pengen dilindungi Allah apa tidak? Ayo kita amalkan bareng-bareng saat ini. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Saya mengajak semuanya saat ini bareng-bareng kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, sambil meresapi setiap makna daripada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir yang begitu penuh makna. Hasbunallah, cukup bagi kita Allah. Wa ni'mal wakil, Allah zat sebaik-baiknya sandaran bagi kita. Ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung bagi kita. Wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir adalah kalimat yang menjadi perwujudan, maknanya perwujudan bagi hamba yang bertawakal, berpasrah diri seutuhnya, seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sandaran kita, yang menjadi pelindung kita, yang menjadi penolong kita. Dan ketahui hadirin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dipaparkan oleh para ulama. Ini bisa diamalkan pada setiap harinya ketika kita dalam keadaan kesulitan, ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita terlilit permasalahan hidup, ketika kita dalam keadaan dimusuhi orang atau sedang akan diincar orang dan yang lain-lainnya ketakutan, amalkan amalan ini. Baca sebanyak-banyaknya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah segala permasalahannya bakalan diselesaikan oleh Allah. Insya Allah apa yang ditakutkannya bakalan tidak terjadi, bakalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan membacanya dengan diresapi, benar-benar memasrahkan diri kepada Allah. Kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah, kita bakalan kembali kepada Allah. Kita mengharap kepada Allah lindungan dari segala bahaya apapun, baik dari bahaya penyakit, wabah, corona, ataupun apapun itu. Kita minta juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, yang mana mereka sedang terdolimi, semoga diberikan kemenangan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita baca dengan penuh penghayatan daripada maknanya yang luar biasa. Ingat kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini perwujudan daripada seorang hamba yang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih baik di hadapannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat yang bersandar terbaik baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung dan meminta pertolongan yang lebih baik ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita membaca dengan lisan, kita baca serempak rame-rame bareng-bareng, kita juga hati benar-benar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang punya masalah saat ini, yang punya hajat saat ini, yang mempunyai keresahan, yang mempunyai kekhawatiran, yang mempunyai ketakutan saat ini, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berzikir mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Saya minta tasbih ada digital. Minjem, bukan minta, minjem. Bareng-bareng semuanya ya. Saya baca, semuanya baca bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Semoga kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tutup dengan doa Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimati jalalik. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hatta tarisar Allah man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija bin-nun yawma Ashura wa ya jami'a shamli Ya'qub yawma Ashura wa ya ghafira dhanbi Dawud yawma Ashura wa ya kashifa dhurri Ayyuba yawma Ashura wa ya sami'a da'wati Musa wa Haruna yawma Ashura wa ya khaliq
محمد يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة وأتل أعمارنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan sedikit terakhir hadirin, pada hari ini betul hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyelamatkan para nabinya, tapi pada hari ini juga terjadi sesuatu yang menyedihkan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wafatnya Sayyidina Husain bin Imam Ali karamallahu wajhah, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dipenggal. Beliau meninggal tepat pada hari Asyura 10 Muharram. Tapi hadirin, hati-hati daripada racun-racun yang ingin meracuni kita, racun-racun kelompok yang ingin meracuni keyakinan dan akidah kita. Yang banyak saat ini, banyak kelompok, ada beberapa kelompok yang ingin mencoba menggoyahkan akidah kita, meracuni akidah kita. Hari yang agung ini, hari Asyura, dengan wafatnya Sayyidina Husain, dijadikan dalil untuk menyakiti, mendolimi diri sendiri, untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah menjauhkan diri kita daripada anugerah dan karunia yang begitu besar, yang istimewa, yang Allah sediakan pada hari Muharram. Ada sekelompok yang mencoba meracuni dengan dalil karena hari ini adalah hari sedih wafatnya Sayyidina Husain, cucu daripada baginda Nabi Muhammad, maka kita semuanya harus bersedih, maka kita semuanya harus menyakiti diri kita, memukul-mukul diri, menyayat-nyayat diri. Banyak saat ini memukul-mukul, merobek-robek pakaiannya, kemudian menghunuskan pedang, pisau kepada tubuhnya sampai berdarah-darah sebagai bentuk solidaritas terhadap wafatnya Sayyidina Husain yang meninggal dalam keadaan dipenggal. Salah kaprah ini. Yang seperti ini adalah racun yang sesat, menyesatkan. Rasulullah tidak pernah menghalalkan yang namanya menyakiti diri sendiri walaupun hanya segores. Rasulullah mengharamkan untuk meratapi kematian seseorang. Meratapi bagaimana? Meratapi dengan memukul-mukul diri, meratapi dengan menyayat-nyayat diri, menyakiti diri sendiri sebagai bentuk rasa kasihan kita, solidaritas kita terhadap orang yang mati tersebut. Walaupun yang meninggal tersebut adalah Sayyidina Husain. Tapi hadirin, walaupun kita tidak sedih pada hari Asyura, bukan berarti kita tidak peduli terhadap Sayyidina Husain. Tapi karena kita peduli terhadap Sayyidina Husain dan kita peduli menghormati wafatnya Sayyidina Husain, yang mana wafatnya Sayyidina Husain wafat dalam keadaan sedang berjuang, sedang berkorban untuk tegaknya akidah Islam, untuk tegaknya agama Islam, akidah yang benar yang dipegang oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah, lalu diajarkan kepada cucunya Sayyidah Husain. Kita tidak meratapi karena kita menghargai perjuangan Sayyidina Husain. Kita tidak menyakiti diri kita karena kita menghargai pengorbanan Sayyidina Husain, yang mana beliau rela meninggal untuk menegakkan agama ini dan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah.
dan tidak ada sedikit pun ajaran Rasulullah yang memerintahkan untuk menyakiti diri sendiri. Siapa yang cinta Sayyidina Husain, maka kerjakanlah, maka lakukanlah apa-apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Karena Sayyidina Husain, beliau berjuang untuk ajarannya Rasulullah. Beliau tidak pernah menyimpang sama sekali daripada ajarannya Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta Sayyidina Husain, maka hargailah pengorbanan Sayyidina Husain dengan mengerjakan apa yang sudah dididik oleh Rasulullah kepada Sayyidina Husain untuk diteruskan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan kita untuk puasa Asyura. Rasulullah menganjurkan kita untuk menyenangkan keluarga, melebihkan rezeki kepada keluarga, yang mana mendapatkan jaminan daripada Rasulullah. Kata Rasulullah, man wasa'a ala iyalihi yawma Asyura wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang menyenangkan keluarganya, yang melebihkan nafkah kepada keluarganya, suami membuat senang keluarga istrinya, anaknya, orang tuanya dengan cara memberi pemberian yang lebih dari hari-hari sebelumnya. Istri memberikan hadiah semampunya dari apa yang dimiliki oleh hartanya, daripada harta yang dimilikinya. Jaminannya dari Rasulullah, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, Allah bakalan meluaskan rezekinya pada tahun tersebut semuanya, selama setahun penuh tersebut. Selama setahun penuh Allah bakalan meluaskan rezekinya. Ini jaminan dari Rasulullah. Dan Sayyidina Sufyan bin Uyainah, beliau sudah melaksanakan amalan ini selama 50 sampai 60 tahun, ternyata terbukti sesuai apa yang dijamin oleh Rasulullah ketika beliau memperluas rezekinya, menyenangkan keluarganya pada hari Asyura. Ternyata benar rezekinya diluaskan pada tahun tersebut. Selama 50 sampai 60 tahun sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Sayyidina Husain sebagai cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah, kerjakan, amalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan cara menyimpang dari ajaran Rasulullah yang menyakiti diri sendirinya, yang mana itu diharamkan oleh Rasulullah, yang maksudnya sebagai solidaritas, sebagai bentuk cintanya kepada Sayyidina Husain, itu seakan-akan menginjak-ninjak wajahnya Sayyidina Husain. Hati-hati, jangan sampai terajuni oleh akidah pemikiran-pemikiran seperti ini. Tidak ada yang membenarkan dalam agama kita. Akidah kita tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah warabbil alamin, jazaka syuran fi ahsanil jazaa. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Al-Habib